Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Mbak Uji. Oke, di video kali ini kalian pasti amazed banget ya dengan judul thumbnail aku. Ya, cerita aku melahirkan bayi sungsang secara pervaginam atau secara normal. Kok bisa? Bisa dong, tonton terus sampai selesai ya. Jadi ada beberapa posisi sungsang, ada 3 macam kalau nggak salah. Ada frank bridge, ada complete bridge, ada satu lagi footling bridge gitu. Sebenarnya kalau untuk kasus bayi sungsang sendiri, kebanyakan itu dilahirkan secara sesar. Tapi di kasusnya aku itu, di pengalaman aku itu kemarin melahirkannya secara normal, alhamdulillah banget. Syarat-syarat bayi sungsang bisa dilahirkan normal, setahu aku itu ada beberapa syaratnya ya. Yang pertama itu bukan anak pertama biasanya. Jadi kenapa bukan anak pertama? Karena sangat beresiko kalau anak pertama sungsang dilahirkan normal. Berat janinnya itu kurang dari 3,5 kilo, jadi jangan terlalu besar. Terus pastikan bayinya itu tidak terlilit tali pusat, nggak boleh terlalu kecil atau prematur. Jadi harus cukup umur di atas 37 minggu dan bayi minimal beratnya 2,5 kilo. Letak plasenta rendah. Selanjutnya pastikan juga si ibu ini tidak ada gejala preeklamsia gitu ya, atau tekanan darah tinggi, karena itu beresiko banget ketika melahirkan normal, apalagi posisi sungsang gitu. Untuk resikonya sendiri melahirkan bayi sungsang secara normal, bayinya itu bisa sesak nafas karena kan dia lahirnya itu kepalanya terakhir ya, dimana bagian kepala itu sebenarnya kan bagian paling besar yang harusnya dilahirkan pertama, dia terakhir. Itu sangat-sangat riskan banget. Bisa juga kepalanya nyangkut ya, atau cedera gitu. Kasus di aku itu sungsangnya itu presbo ya, presentasi bokong, jadi bokong lahir duluan. Kalau nggak salah itu sungsangnya itu yang complete bridge. Jadi awalnya itu aku USG di usia 30 minggu. Semuanya sehat dan kepala masih di atas. Jadi dokternya menyarankan untuk ya seperti biasa kayak posisi sujud, yoga dan lain sebagainya, jalan kaki dan lain-lain gitu ya. Tibalah di minggu 33 minggu aku USG. Dan alhamdulillah itu waktu itu di USG 33 minggu kepalanya sudah di bawah, tapi memang belum masuk panggul nih. Jadi aku udah lega nih, 33 minggu udah masuk bawah. Insya Allah sih normal-normal aja gitu kan. Berat janinnya waktu itu 2,1 kilo gitu. Dan disarankan itu ke minggu 36 harus USG lagi gitu. Pas minggu ke 36 aku tidak USG lagi. Nah ini memang salahnya aku ya. Kenapa aku tidak USG kembali? Karena pada saat itu posisi suami aku kan kerjanya jauh, kita kebetulan LDM nih. Jadi pikiranku itu nanti aja deh USG-nya ketika suami pulang gitu kan. Akhirnya aku cuma waktu itu periksa ke puskesmas, sekalian cek HB gitu kan, hemoglobin. Bidannya di puskesmas katanya itu bayi aku masih sungsang, kepalanya masih di atas. Jadi waktu itu tuh aku ngerasa paling bidannya salah, orang waktu 33 minggu aja kepalanya udah di bawah, masa iya dia muter lagi gitu kan. Sebenarnya kenapa janin bisa berubah kembali posisinya, kemungkinan juga air ketubannya banyak gitu kan, atau memang janinnya itu masih kecil juga. Banyak faktor, karena waktu itu aku nggak USG jadi nggak terlalu ngerti permasalahannya itu apa, karena waktu itu kan cuma diraba aja ya, di puskesmas itu nggak ada USG, kita periksa cuma sama bidan itu. Aku yang penting waktu itu cek HB aja sih, karena HB aku kan pertama rendah. Disaranin sama dokter itu kalau ingin melahirkan normal itu minimal HB-nya 10. Waktu itu aku pas cek pertama itu cuma 9,2. Nah pas cek di 36 minggu itu aku udah HB-nya udah naik jadi 9,9. Tinggal dikit lagi untuk mencapai 10. Singkat cerita, HPL-nya itu kan tanggal 8 Maret 2023. Nah waktu itu tuh tanggal 28 Februari 2023. Jadi usia kandungan aku itu udah 39 minggu kurang sehari. Jadi 38 minggu 6 hari itu. Niatnya waktu itu tuh mau USG karena kebetulan suami udah pulang kan. Qadarullah banget tuh
dokter yang biasa aku USG itu lagi cuti. Waktu itu periksa cek HB lagi ke puskesmas, dan alhamdulillah waktu itu HB-nya udah naik menjadi 10,6, jadi udah aman, udah nggak terlalu rendah. Dan pas itu diperiksa kembali sama bidannya, katanya masih sungsang. Tapi nggak tahu kenapa, karena ini hamil kedua aku ngerasa santai dan aku ngerasa lebih tenang aja sih. Maksudnya gini, kalaupun sungsang beneran ya udahlah, aku sesar pasrah, yang penting selamat gitu, janin aku sehat. Kalau dilihat dari detak jantungnya sih masih sehat-sehat aja ya, tapi kan ini sekali lagi nggak USG, jadi aku nggak tahu nih. Sama dokternya ditanya, kamu kapan USG gitu kan? Aku bilang, sebenarnya aku jadwal USG itu nunggu dokter yang aku biasa periksa itu tanggal 2 Maret gitu, masih 2 hari lagi gitu. Terus kata dokter umumnya, kamu harus segera USG karena ini posisi janin kamu masih sungsang. Jadi kenapa harus USG? Biar kelihatan ini posisinya seperti apa, keadaannya bagaimana, ada lilitan tadi pusat atau enggak, ketubannya gimana, berat janinnya berapa, supaya bisa cepat diambil tindakan kalaupun misalnya sesar. Jadi kan harus cepat gitu ya, harus direncanakan intinya sih gitu. Siangnya makan biasa, sore hari masih biasa, aku masih aktivitas seperti biasa. Kemudian jam-jam habis asar itu aku keluar flek. Aku gini, aduh kok ngeflek ya, jangan-jangan mau lahiran nih gitu kan. Terus aku langsung telepon rumah sakit, nanya hari ini ada jadwal dokter kandungan siapa yang praktek, aku mau USG. Nggak apa-apa, bukan dokter yang aku biasanya, nggak apa-apa, yang penting hari itu aku mau USG gitu. Nah, pihak rumah sakitnya bilang, hari ini ada dokter kandungan jam 7 malam. Oke mbak, tuh udah daftar. Nah, semakin sore keluar flek lagi gitu. Aduh, ini kok kayak ciri-ciri mau melahirkan ya. Aku tuh udah was-was, maksudnya was-wasnya gini, aku belum USG, kata bidannya itu bayi aku sungsang, ini bagaimana kalau misalnya aku udah kontraksi? Ya kan bingung kan, kayak takut gitu loh. Menjelang maghrib aku kayak ngerasa mules-mules dikit deh. Aduh, kayaknya mau brojol nih anak aku gitu ya. Makin kenceng tuh perut aku sakitnya. Aduh, kok gini ya gitu. Dan keluar flek lagi. Dan aku udah gak kuat, mulai semakin sakit gitu kan rasanya. Habis maghrib kita ke rumah sakit terdekat dari rumah. Dan katanya kan jam 7 kan dokternya praktek. Nah, setelah sampai sana itu 6:30, perut aku makin sakit nih, kontraksi gini, makin sakit. Kita masuklah ke UGD, dokter kandungannya katanya belum berangkat gitu kan. Diperiksa lah, ternyata betul aku udah kontraksi pembukaan 1. Karena di situ cuma ada perawat jaga, masuk UGD sama dokter jaga, cuma diraba-raba doang, dan katanya sungsang dan posisinya miring. Jadi bukan persis bokongnya di bawah jalan lahir, tapi agak miring ke kanan gitu. Posisinya miring di kepalanya tuh di sebelah sini gitu. Luar biasa kan? Wow. Ternyata dokter kandungannya lagi ada operasi di rumah sakit lain. Jam 7 lewat, belum datang juga, hampir mau jam 8. Kontraksi aku makin kenceng, Mbak. Ya udah teriak-teriak, udah kesakitan. Yang nemenin kelahiran aku kemarin itu suami aku, terus kakak laki-laki aku dan istrinya gitu. Sampai kakak aku yang laki-laki itu kayak gemes gitu loh di rumah sakit itu. Gimana sih, ini ada dokternya apa enggak sih gitu, perawatnya gitu kan. Dia ngelihat KIA aku kan, ternyata riwayatnya itu dokter yang satunya yang biasa aku periksa. Nah, dia telepon ke dokter itu yang lagi cuti. Ini memang salah aku sih, harusnya 36 minggu kan harusnya aku periksa, memang aku nggak USG, itu memang aku salah. Dokternya bilang lewat telepon suruh observasi dulu 2 jam. 2 jam, aku udah kesakitan banget, suruh nunggu 2 jam. Ya, dan itu aku ngerasa kontraksi itu cepet banget, beda banget sama waktu aku melahirkan anak pertama gitu. Ini kayak loncat gitu loh, aku ngerasanya tuh dulu kan kontraksi pembuangan 1, 2, kemudian 4 itu kayak pelan-pelan gitu loh jedanya, sakitnya gitu nggak langsung. Nah, ini tuh kayak sakit terus hilang, agak lama terus sakit muncul lagi. Nah, terus ini tuh semakin frekuensi itu semakin kenceng gitu loh, semakin sakit
banget aku sampai, dan aku nggak bisa nahan sakit ya, jadi aku nggak bisa kalau nggak teriak. Padahal kan katanya kalau lagi kontraksi nggak boleh teriak, aku nggak bisa karena teriak itu justru melegakan kalau di aku. Padahal aku ngiranya itu dokter kandungannya itu yang praktek hari itu harusnya datang segera di USG, kalaupun aku sungsang harusnya langsung ditindak sesar. Aku maunya gitu, ternyata tidak demikian. Kebetulan rumah sakit yang aku kunjungi itu memang rumah sakit agak baru gitu ya, jadi dokternya tuh kayak dokter jam terbang gitu, nggak selalu ready. Karena aku semakin kesakitan, aku dipindah ke ruang persalinan tuh. Di ruang persalinan aku semakin sakit, semakin teriak, semakin wah pokoknya menjadi-jadi gitu deh. Jadi keluarga aku, terutama kakak aku itu kayak mendesak pihak rumah sakit, perawatnya gitu kayak, ini gimana dong, cepetan adik aku udah kesakitan kayak gitu, gimana sih ini ada dokternya apa enggak, kalau enggak kita mau ke rumah sakit lain gitu, ini udah kesakitan banget, dia kan sungsang gitu kan. Perawatnya bilang telepon sana telepon sini, iya kita lagi nyiapin. Yang namanya operasi sesar itu kan harus ada dokter bedah, dokter anestesi, dokter kandungan, dokter anak, dan semuanya harus disiapkan macam-macam kan. Karena ini mendadak, itu nggak ada dokternya semua. Katanya sih udah telepon dokter anestesi lagi di jalan, dan aku tuh udah diambil tes alergen gitu loh. Katanya kalau mau sesar itu kan, kalau mau operasi kan ada tes alergi gitu-gitu kan. Aku sih belum pernah operasi ya, jadi aku nggak ngerti. Pokoknya udah diambil sampel darahnya apa gitulah. Nah aku itu semakin menjerit, kesakitan, sakit banget. Akhirnya ada bunyi suara seperti petasan. Itu tanda ketuban aku pecah.